Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya kan cuy. Akhirnya CD dia update versi 2.6.5 juga ya kan. Oke, hari gue gak bakal bahas itu, tapi gue bakal review salah satu mobil yang bisa cumi-cumi darat ya guys ya. Dan mesinnya itu sudah 1 KD tapi non limited, dan mobilnya tuh jarang dibeli orang, serta no game pass ya kan cuy. Untuk akselerasinya juga lumayan juga sih sebenarnya. Mobilnya apa? Yaitu mobilnya, kalian cari aja di pencarian, Fortuner ya. Nah, modelnya itu yang sebelum, yang baru facelift pertama ya guys. Jadi jangan salah beli. Itu yang 2010 Tacoma Fortuner 3.0 TRD. No game pass liternya 6, mesinnya 3.0 liter ya guys ya. Adalah 1 KD 3000 cc. Harganya 230 juta. 3000 cc ya guys ya. Udah mau setara mesin Pajero V6 dong kan, 3000 cc juga ya guys ya. Nah, langsung saja kita bakal nge-review untuk modelan dari si mobil ini ya kan cuy. Nah, jadi langsung saja kita nge-spawn mobilnya ya guys ya. Karena di sini kan lebih terang ya. Oke, untuk model mobilnya sih bisa diisi DX, solar, sama V-Power diesel CN51 ya guys ya. Untuk lampunya sih udah 3D sama stiker tipis-tipis, lalu ada spion tanduk depan, grillnya udah 3D, untuk mikanya udah bening, udah 3D juga, untuk grillnya udah 3D, lalu untuk bagian grill bawahnya juga udah 3D, sayangnya belum ada radiatornya ya guys ya. Oke, lalu di sini ada emblem TRD Sportivo, ada body kit ala Thailand, lalu ada fog lamp 3D dengan stiker sedikit, velgnya about 6, logo TRD, palang 6 ya guys ya. Lalu ada tulisan 3.0 D4D ya guys ya. Ada sandy spion, ada gak sih? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya pengertian di apa, di itu fender ya guys ya. Kok jadi lupa. Ada tulisan VSC, gue gak tau buat apa. Ada emblem ya di Sportivo, dan ini belum VNT turbo ya guys ya. Dan logo TRD Sportivo-nya ada di bagasi belakang, bumper belakang, sama bumper depan. Dan ini tuh kayak CBU Thailand ya guys ya. Lampu belakang masih full 2D, masih stiker. Lalu ada tulisan Tacoma Fortuner ya guys ya, kalau besar. Dan ini udah VNT gak sih guys? Soalnya kayaknya ada apa ya guys ya, yang kecil itu guys, coolant-nya ya guys ya, atau apa ya, gue lupa juga namanya. Pokoknya buat bikin mobil tuh biar ada pendingin mesinnya ya guys ya, intercooler ya atau apa ya, lupa gue. Kalau kalian masih ingat boleh tulis di kolom komentar. Oke, sorry guys, maaf. Lalu untuk konsumsi BBM ini dapat di 9.1 km per liter. Untuk jarak tempuh di 259.313 km. Untuk sen kanan seperti itu, untuk lampu belakang seperti itu, untuk lampu kecil atau besar ya guys ya, kayak sih kecil ya. Untuk fog lamp seperti itu, lampu fog lamp, lampu besar sama lampu kecil. Untuk belakang lampunya seperti itu, cuman yang lampu belakang yang agak keluar dikit itu warnanya lebih terang ya guys ya. Minimal memang bagian agak dalam yang agak di tengah itu lebih terang, bisa seperti itu. Dan lampu di bagian atasnya gak nyala guys ya, kayak kalau di rem. Jadi bisa seperti itu ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa banyak cincong, langsung saja kita OTW ke Sentul buat modifikasi untuk mobil ini ya guys ya. Jadi langsung aja gue juga hari ini bakal jebolin supercharger lagi. Cuman gue juga gak yakin sih itu beneran berfungsi atau enggak biasa. Tapi gak apa, kita pasangin aja. Dan ada easter egg ternyata guys ya, easter egg kucing bombastic set eye di berapa Bekasi di meja ya bisa. Oke, hari ini gue join di private server, jadi lumayan ramai tapi gak apa-apa. Jadi biar lebih apa ya guys ya, mengenal dengan player cedit guys, walaupun gue gak bisa chat, jadi ya biar gak sepi aja guys, mungkin masalah gitu. Oke, langsung saja kita ganti warna mobil. Nah, mobilnya sih gue kali ini bakal bikin tema spek jahat ya kan cuy, tapi cumi-cumi darat juga dan clean ya guys ya, itu utama juga. Gue juga bakal mainin fitmentnya dibikin gua miti, kasih lip, terus ntar gue bakal celongin ya guys ya. Bodinya langsung saja warna hitam. Habis itu langsung saja warna lampunya DRL ada, fog lamp putih, low beam putih, high beam putih. Untuk high beam itu ternyata diisi yang agak gede ya guys ya bulutannya. Kalau low beam itu agak kecil bulutannya. Dan murah banget cuy, 1 juta kiri kan loh guys ya, kapan lagi gitu loh. Oke,
Untuk chrome-nya dihapusin aja, lalu untuk rimsnya gua bakal pakai yang tipe 331 itu baut 6 palang 6 warna hitam ya guys ya. Tapi agak beda, dia tuh lebih tipis untuk palangnya guys ya. Kalau yang aslinya itu kan lebih banyak ya guys ya, Fortuner ya guys ya. Spesies gue juga bakal ceperin untuk mobilnya, gue bakal pendekin aja dikit. Mungkin segitu ya guys ya. Kalau untuk depannya seperti itu, cuman gue takutnya nembus ya guys ya kalau dibelokin, karena kan berhubung juga gue ntar bakal majuin tire offsetnya guys ya. Tapi gue mending giniin dulu biar ada patokannya ya guys ya buat si tire offsetnya. Lalu untuk bannya gue bakal keluarin sedikit aja ya guys ya. Untuk chambernya sih kayaknya gue bakal 3 atau enggak ya guys ya. Tapi kayaknya sih segini udah cakep ya guys ya. Tapi mendingan di mentokin aja guys ya untuk chambernya. Oke, seperti itu. Lalu kita cek apakah nembus fender. Kayaknya ntar gue bakal naikin sedikit ya guys ya. Oke, lalu kita apply 0.214 untuk car offsetnya ya guys ya. Apply ke front right, front left, rear right sama rear left ya guys ya. Alih ke chamber, kita langsung saja mentokin chambernya ketiga ya guys ya, rata kanan. Tuh, dia miring banget guys ya, seolah-olah kita chamberin padahal enggak gitu loh. Tapi gue gak tahu kenapa kalau tar offsetnya dimajuin, masa dikeluarin nama dia itu untuk suspensi diturunin tuh keluar gitu ya guys ya untuk si chamber bannya ini. Tapi gak apa, terus suspensinya gue juga bakal naikin ya guys ya, agak tinggi dikit biar pas belok tuh gak nembus fender ya. Jadi biar bagus juga, biar enak dilihat juga ya guys ya kalau belok buat sinematik atau apa gitu ya kan. Oke, kalian boleh ikut aja racikan suspensi fitment gua. Kalau kalian ada tema lain mau dubstyle atau gimana boleh silakan ya guys ya. Kreativitas tanpa batas. Malahan saya senang kalau kalian meniru gaya modifan saya kan cuy. Berarti saya itu dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Lanjut ke lips. Untuk lips gua bakal majuin juga untuk offsetnya. Kita lihat dulu, kita mainkan dulu. Mungkin segini kayaknya masih nggak cocok, dia agak dalam dikit. Tapi gak apa guys, kita bakal ke front aksesori dulu. Front bumper ada bumper depan, lalu ada yang karbon di kap mesin sama ini ya guys ya, door handle ya guys ya. Lalu untuk roofnya bermacam-macam, ada talang air. Lalu kalian bisa lihat sendiri karena itu gak pas ya guys sama videonya kalau dubbingnya. Namanya juga pakai gratis ya guys ya aplikasinya, jadi wajar lah guys ya, mohon maaf gitu. Jadi support channel ini biar bisa berkembang ya kan cuy. Jadi ya gitulah. Untuk rem bumpernya banyak, ada bumper belakang dengan sepeda bumper belakang, lalu juga ada yang bagian samping itu ya guys ya, side body molding ya kalau nggak salah. Untuk livery ada karbon di fender, karbon di atap sama karbon di spion, karbon di kap mesin juga ada kayaknya guys ya. Cuman kalau ini warna hitam agak-agak kelihatan ya guys untuk karbonnya, tapi gak apa, itu bakal lebih cakep ya guys ya. Padahal udah rata kanan ya guys ya, kok masih seperti ini gitu ya. Cuman ini karbonnya bisa sampai all in ya guys ya, dari kap mesin, fender sampai spion kiri kanan. Untuk jilat chrome itu cuman atasnya doang guys ya, yang bagian grillnya itu nggak kena ya guys ya, sayang banget. Padahal tujuan gua biar kena juga yang bagian lainnya, yang kayak bagian grill yang gede yang itu ya guys ya, yang di tengah-tengah situ cuman nggak kena, ya udahlah. Lanjut kita ke atur-atur fitment, tadi kan belum kelar ya guys ya. Kita bakal majuin sedikit aja, tapi kayak ini terlalu kelewatan. Jadi kalau udah dapat menurut lu yang pas, langsung saja copy paste ya guys ya. 0.223 apply ke front left, front right, rear right sama rear left ya guys ya. Habis itu kalau rimsnya itu agak mundur, kalian majuin aja ya guys ya. Kalau gak lipsnya digedein, cuman kayaknya agak aneh gak sih guys kalau lipsnya dilebarin ya guys ya, maksudnya dilebar ke dalam ya guys ya, didorong ke dalam, agak aneh aja. Kita lihat dulu, kita cek and recheck ya guys ya, kita cek ulang aja sampai menurut lu udah wah cakep nih, udah pas nih, udah oke nih. Jadi ya udah langsung saja di apply gitu. Cuman kalau masih ada kosong-kosong dikit dimaksimalin aja ya guys ya.
Lalu ini saya langsung saja apply 0.151 ke front left, front right, rear left sama rear right ya guys ya. Lalu habis itu buy, lalu konfirmasi ya guys ya. Lihat ke linknya dulu. Habis itu kita ke untuk lipsnya guys ya. Enggak, brake kalipernya. Oranye atau kuning atau merah guys ya. Kayaknya oranye lebih cakep sih ya guys ya. Kalau merah agak apa gitu ya guys ya. Atau kita hijaunya yang agak muda ya, tapi kayak aneh aja sih guys. Kuning not bad juga sih, cuman saya lebih prefer warna orange, lebih netral kayaknya guys ya. Oke, itu selera masing-masing tapi gak apa-apa. Warna jendela gak bisa diganti, backfire-nya gak bisa, gak ada. Karena ini kan diesel ya guys ya. Habis itu ke warna lips. Lipsnya hitamin aja guys sih guys, apa kita terangin dikit untuk warnanya. Segini ya guys ya, cakep. Untuk brake offsetnya langsung saja kita majuin aja biar gak LDR-an ya guys ya untuk brake offsetnya. Cuman kalau untuk lipsnya kayaknya materialnya gak usah diganti-ganti lagi, kayaknya gak bakal ngefek juga karena itu warna velgnya itu udah seperti itu, biar nyatu dan nyambung juga ya guys ya. Oke, sekarang ke bagian kaliper. Kenapa dia about 5 ya guys, untuk kaliper kayak harusnya about 6 sih ya guys ya, tapi ya udahlah gak apa, namanya juga ini kan susah gitu ya guys ya buat bikin simulator kayak gini, hargai aja lah. Lalu untuk brake offset depan di 0.279 langsung saja kita apply ke bagian belakang di 0.279 ya guys ya. Tapi ya udah saya atur sendiri aja guys ya, karena ini takutnya beda ya guys ya, ntar bilang takutnya depan nggak nembus, belakang nembus, ntar kan kayak gitu. Ini juga ya guys ya. Lanjut ke bagian racikan mesin. Mesinnya apa aja bang racikannya? Brake offset stage 3 di LED limiter, untuk ECU internal stage 3, ECU carb setting stage 3, lalu turbocharger twin turbo aja, busnya di 10 ya guys ya, kalau nggak salah. Lalu engine internal stage 3, bakal jebolin supercharger. Langsung saja klik mobil yang bisa supercharger apply di 10, jangan klik pencet buy, jangan dikonfirmasi dulu. Lalu ke mobil yang mau di apply supercharger ya guys ya. Oke, jadi langsung saja kita buy ya guys ya. Kan dia ntar muncul tombol buat konfirmasi yang belum kita pencet ya guys ya, karena ini ngebugnya bagus ya guys ya. Fitur bug yang terbaik kayaknya ya guys ya. Kalau mungkin punya pendapat lain ya udah gak apa. Dan ternyata gue biasanya kan itu dari mesin dulu ya guys ya. Kali ini gue lupa ya guys ya, jadi agak belakangan dikit, gak ngaruh. Untuk racikannya kalian boleh lihat di layar kaca ya guys ya. Kalau kalian punya racikan lain yang lebih bagus silakan aja, atau kalian boleh share di kolom komentar. Busnya di 20 aja guys, biar lebih maksimal ya guys ya. Busnya di 20 ternyata ya, saya salah. Twin turbo bus 20, bayangin Fortuner twin turbo men, kami suka turbo. Oke, seperti ini aja, gak ada yang lagi aksesorisnya yang bagus menurut gue ya guys ya. Tapi kalau bisa dikasih additional kayak clear tail light gitu kan cakep juga guys ya, atau enggak mode tail lightnya diganti. Sip, langsung saja kita review untuk hasil modifikasi gua. Habis review hasil modif, langsung kita tes ke performa mesin mobil ya guys ya. Oke, untuk perlampuannya kita lihat dulu yang udah diganti itu ntar hasilnya kayak seperti apa, karena ntar di tempat ininya kalau dinyala kayak terang-terang ya guys ya, karena itu lightnya bagus. Untuk fog lamp, untuk lampu kecil, lalu untuk lampu besar seperti itu LED, cuman sayangnya high beamnya masih ngotot pengen yang kuning halogen lampu ayam, yang berubah cuman low beam. Lampu belakang seperti itu ya guys ya. Kalau di rem juga lampu yang bagian atasnya itu kayak gak nyala juga guys ya, jadi kayak percuma guys untuk lampu mundur seperti itu. Nah itu hasil modifannya guys ya. Untuk fender sama kap mesin sama spion kiri kanan udah di karbonin. Ada velgnya udah gue ganti juga, baut 6 palang 6. Handle pintunya udah karbon juga, depan belakang kiri kanan. Lalu juga ini tuh white body guys sih guys kalau dilihatnya, karena ini kan Thailand ya guys ya, edisi Thailand. Lalu ini gagah banget ya guys ya untuk mobilnya ini, dan juga udah ada intercoolernya ala yang agak baruan yang 2015 gitu ya guys ya. Lalu ini full wheel drive all time 4WD.
Jadi lebih kenceng gak sih guys, kayaknya kalau 4WD itu kan 4-4-nya gerak semua ya guys ya, jadi kayaknya akselerasinya bisa lebih bagus juga. Oke, jadi langsung saja kita ke pengetesan performa dari mobil ini. Kita bakal lihat dia dapat di berapa kmh ya kan untuk top speed dari si mobilnya ini ya. Nah, untuk lampunya lampu kan tuh ada side body marker ya guys ya, apa namanya yang di samping itu gue lupa juga, pokoknya ada aksesoris di samping, lalu juga kalau dibelokin gak nembus ya guys ya. Langsung saja kita balik lagi untuk ke performa mesin. Gue bakal ngetes di jalan tol untuk performa mesinnya kali ini. Jadi kita tes akselerasinya sih sebenarnya gak terlalu kenceng, gak terlalu lambat, tapi untuk sebuah diesel ini udah oke ya guys ya, paten. Oke, untuk top speednya sih dapat di 221 km per jam. Untuk pengeremannya tidak sepakem itu ya guys ya, kalian boleh nonton sampai akhir dan di skip biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi mungkin segitu saja untuk video kali ini. Silahkan like kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian gak suka, dan silahkan subscribe ke channel ini kalau kalian gak mau ketinggalan info lainnya dari CDID, dan kalau kalian suka pembawaan gue guys ya. Dan jadi mobilnya juga licin ya guys ya, kalau langsung park brake, handbrake. Jadi see you the next video guys, bye bye, adios, tata titit tutu.